berapa lama? Jam, Ustaz. Paling lama 1 jam, Ustaz, kurang lebih. Bentar. Pasang headset dulu bentar. Iya. Sebab di sebelah rumah ada hajatan, jadi sedikit mungkin agak terganggu ya. Semoga enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum tajma' 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar amma ba'du akhlis an-nawaya lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, jamaah kajian bersanad pilihan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini untuk kedua kalinya kita bisa bertatap muka melalui kajian online, kajian virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya yang ikut serta dalam kajian bersanad pilihan ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan hati kita, jadikan orang-orang yang istiqomah mengikuti kajian-kajian ilmu agama, sehingga kelak kita memiliki bekal yang cukup, bekal yang kuat untuk menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang tema kajian pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya juga sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan kali ini untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena penting ketika kita melakukan suatu amal soleh, harus senantiasa menghadirkan niat lillahi ta'ala. Bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena tujuan-tujuan yang selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melaksanakan kebaikan seperti ini, didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menghasilkan pahala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan untuk senantiasa ikhlas ini suatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita. Ya, sebelum kita mengikuti kajian ilmu agama, diingatkan untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting, ya, karena ini penting. Sebab kalau kita melakukan suatu amal soleh, ya, salah satunya berupa mengaji seperti ini, kalau kita enggak niat jatuhnya maksiatan, yaitu riya, dilihat, dipandang orang, dipandang tetangga bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah. Tentu saja ini masuk pada kategori riya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah suka dengan hamba yang ketika beribadah ya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, ini sebagai mukadimah saja. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa innallaha yuhibbu ahadakum
idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah cinta kepada salah seorang di antara kalian ketika dia melakukan suatu amal, ya, melakukan suatu amal, kemudian dia itqon atau menekuninya. Namun oleh salah seorang sahabat ditanyakan, wa ma itqanuhu ya Rasulullah, bagaimana menekuninya ini yang jenengan maksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itqan di sini gimana maksudnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan ayyukhlisahu minar riya'i wal bid'ah. Ayyukhlisahu minar riya'i wal bid'ah. Hendaknya dia memurnikan niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Jadi membersihkan niatnya dari yang namanya riya, yang kemudian yang kedua adalah bid'ah, menghindari suatu amalan yang tidak sesuai dengan aturannya. Jadi yang dikehendaki dengan bid'ah dalam hadis ini bukan bid'ah yang biasanya kita fahami, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah, itu bukan, melainkan dihindari dari sesuatu yang menyalahi aturan, ya, syariat, menyalahi aturan dalam melakukan ibadah. Misalkan kayak kita sholat, maka harus sesuai syarat dan rukun-rukunnya. Itu maksud daripada menghindari dari bid'ah, gitu ya. Itu penting. Ya, ini penting untuk senantiasa kita ingat-ingat supaya majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di pertemuan yang sebelumnya saya menggunakan materi tematik, ya. Di mana di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik, ya, dalam segala hal, khususnya kemarin yaitu dalam hal kesabaran dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tema, ya, tentang ilmu yang paling utama, dan juga nanti akan kita bahas bagaimana sih cara menghasilkan ilmu tersebut. Bagaimana cara mempelajarinya dan menghasilkannya dengan semestinya. Itu insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan lupa kalau memang nanti ada beberapa hal yang sekira perlu dicatat, silahkan dicatat, ya, biar nggak terlewat, ya, maklumatnya atau poin-poin penting yang mungkin nantinya akan kita kaji bersama-sama. Oke. Ikhwani fillah, perihal ilmu yang paling utama, kita tahu bahwasanya ilmu agama itu sangatlah luas, ya kan, sangat luas sekali, bahkan diibaratkan bagaikan bahrun la sahilalah, lautan tak bertepi, yaitu ibarat dari sesuatu yang sangat luas, sangat banyak, ya. Dan hal itu tentu saja kita sebagai manusia biasa tidak akan mampu untuk menguasai seluruh ilmu dengan segala princi-princiannya. Ya, seluruh ilmu yang ada dengan segala princi-princiannya beserta dalil-dalilnya itu mungkin kita nggak akan mampu untuk menguasai keseluruhannya. Ya, oleh karena itu ada pembahasan khusus, ya, di mana di situ dibahas bahwa ada jenis ilmu yang mempelajarinya adalah hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang nanti masuk kategori ilmu yang furu', yang cabang, di mana itu nanti dipelajari saat kita sudah menyelesaikan mempelajari ilmu-ilmu yang fardu tadi itu. Akan segera kita bahas insyaallah ta'ala. Kenapa kita nggak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menuntut seorang hamba, ya, menuntut setiap individu, ya, tentang sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya, ya. Jadi sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak
memaksa dia, menuntut dia untuk melakukannya. Dalam hal belajari seluruh ilmu agama yang ada, ini masuk kategori kita nggak mampu untuk menguasai keseluruhannya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di beberapa kitab, di antaranya ya dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala, yaitu Sharihul Bayan. Di situ beliau menyebutkan bahwa diwajibkan bagi setiap orang mukallaf, diwajibkan atas setiap orang mukallaf ya untuk mempelajari kadar tertentu dari ilmu agama. Wajib bagi setiap orang mukallaf mempelajari kadar tertentu dari ilmu agama, di mana setiap orang mukallaf ini tidak boleh untuk tidak mengetahui. Jika dia pasti membutuhkannya. Seperti alladzi balagat da'watul Islam, kan gitu. Seorang yang sudah balik, kemudian dia juga memiliki akal yang sehat dan juga telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Tidak lain yaitu makna dari dua kalimat syahadat. Maka ketika seorang sudah masuk kategori mukallaf, dia diwajibkan di antaranya yaitu melakukan segala kewajiban, meninggalkan segala larangannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diwajibkan melakukan suatu kewajiban, maka tentu kita butuh bekal, pengetahuan, ilmu tentang kewajiban yang akan kita lakukan. Seperti sholat, seperti puasa, haji, dan lain sebagainya. Ketika wajib bagi kita untuk haji, wajib mengetahui ilmunya. Kan gitu. Maka mukallaf pun demikian, setiap orang mukallaf diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang dia pasti membutuhkannya. Artinya dia tidak boleh tidak mengetahuinya. Ya. Dan tentang hal ini oleh para ulama dikatakan bahwa ilmu agama dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang wajib diketahui ini. Ilmu yang wajib diketahui ya adalah pertama ilmu akidah. Ya, tentang ilmu akidah atau keyakinan atau teologi. Kemudian yang kedua yaitu tentang ahkam. Ahkam yaitu tentang hukum-hukum. Entah itu tentang sholat, maka kita wajib mengetahui rukun-rukunnya. Kemudian mengetahui syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian harus mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu sendiri. Dan lain sebagainya, itu termasuk ilmu yang wajib bagi seorang mukallaf untuk dipelajari. Ini yang pertama. Jadi sudah kita ketahui bahwa jenis daripada ilmu yang wajib untuk kita pelajari selaku orang mukallaf adalah ilmu akidah, dan yang kedua adalah ilmu hukum-hukum ibadah yang senantiasa kita lakukan sehari-hari. Itu. Kemudian tentang akidah, ya, tentang perkara akidah, apa saja yang wajib kita ketahui? Di antaranya yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ilmu yang paling utama untuk diketahui oleh orang mukallaf dan yang wajib untuk diketahui oleh orang mukallaf adalah ilmu akidah. Di antara bagian daripada ilmu akidah ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian lagi di antaranya yaitu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hukum, menyampaikan suatu hal yang mana berkaitan tentang hukum-hukum ibadah misalkan, atau menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita, membicarakan tentang hukum halal dan haram, menyampaikan tentang ahwalul qiyamah, ya, keadaan yang akan terjadi di hari kiamat, mulai dari dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada timbangan amal, kemudian ada apalagi sirat, menyeberangi sirat, ada surga, ada neraka, ya kan?
semuanya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib meyakininya. Ya, tentu wajib mengetahuinya juga, wajib meyakini dan mengetahuinya. Ini yang saya sampaikan barusan, ya, itu terkandung dalam makna dari dua kalimat syahadat. Gitu. Jadi kalau kita sering kali dengar tentang syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka maknanya asyhadu di situ kalau biasa kita terjemahkan secara bahasanya, ya kan, asyhadu bersaksi. Cuman kandungan dari asyhadu di sini dalam kalimat syahadat memiliki 3 kandungan makna. Ya, 3 kandungan makna yang dalam. Apa itu? Yaitu pertama, a'lamu. A'lamu artinya aku mengetahui. Artinya kalau kita sedang bilang asyhadu alla ilaha illallah, sama saja kita bilang aku mengetahui. A'lamu wa a'taqidu, dan aku meyakini. Meyakini dengan apa? Ai biqalbi, dengan hatiku. Wa a'tarifu, dan aku mengakui. Ya, wa a'tarifu, dan aku mengakui. Dengan apa kalau pengakuan? Bil lisan. Wa a'tarifu bil lisani. Aku mengakui dengan lisanku. Alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari syahadat yang pertama. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bermakna a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa a'tarifu bilisani anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Itu. Aku mengetahui, aku meyakini dengan hatiku, dan juga aku mengakui dengan lisanku bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan dari 2 makna kalimat syahadat. Di antara kandungan 2 kalimat syahadat yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, adalah beberapa hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang hari kiamat, tentang umat-umat terdahulu, ya, kemudian tentang hukum halal dan haram. Itu semuanya wajib untuk kita ketahui dan untuk kita yakini, gitu. Andai ada orang yang misalkan sudah tahu bahwa surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya akan kekal, dua-duanya sudah ada. Ketika ada orang yang mengingkari dua-duanya tentang keberadaan surga dan neraka, atau mengingkari salah satu dari keduanya, maka dia sama saja mengingkari kandungan makna syahadat yang kedua. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Ini salah satu jenis dari ilmu yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap orang mukallaf. Oke. Maka seperti tema kita bahwa apa sih ilmu yang paling utama itu, maka di awal pengajian ini sudah kita temukan jawabannya, yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah, ya. Ilmu akidah ini sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, karena sebagian ulama mengibaratkan, ya, akidah itu kalau diibaratkan dengan suatu bangunan, dia bagaikan pondasinya. Semakin kuat pondasi bangunan tersebut, maka semakin kuat bangunan, dan dia tidak akan mudah untuk runtuh, tidak mudah untuk diterjang oleh angin atau badai. Tapi kalau dia pondasinya itu enggak kuat, maka sangat rawan untuk jatuh. Ya, ibaratnya kalau seorang muslim, ya, dalam hal ibadah, kalau akidahnya enggak kuat, maka ya sangat rawan, ya, ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita utamakan, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan dalam belajar, yaitu tentang ilmu akidah ini. Ini yang pertama. Apakah ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyarahkan bahwasanya ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling utama? Tentu saja ada, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Muhammad 19. Allah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam. Nah, siapa yang dikhitabi? Siapa yang diberi khitab atau pembicaraan dalam ayat ini? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fa'lam, ya, kalau dalam bahasa Arab fa'lam fi'il amr dari alima ya'lamu, i'lam, kan gitu, ketahuilah. Tapi dalam ayat ini fa'lam annahu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi yang enggak tahu, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari awal beliau dari kecil hingga beliau diangkat menjadi nabi pun sudah tahu dan sudah yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan dari fa'lam di sini ay ilzam, ya, ilzam atau usbut ala ma anta alaih. Ya, tetaplah engkau wahai Muhammad atas apa yang engkau yakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu isyarah yang pertama dari ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Wastaghfir di sini kalau kita lihat kalimahnya diambil dari fi'il amar. Ya, fi'il amar dari istaghfara yastaghfiru yang bermakna meminta ampunan. Kalau istaghfir artinya mintalah ampunan. Tapi di sini bukan berarti karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dosa, bukan berarti karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemaksiatan yang kemudian diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari kekufuran, segala jenis kekufuran, terjaga dari dosa besar dengan segala jenisnya, terjaga dari dosa kecil yang dapat merendahkan pelakunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud daripada wastaghfir li dzambika di sini, ya, artinya jika Rasulullah mengucapkan istighfar, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian Rasulullah juga dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun. Nah, untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, yaitu mukmin perempuan. Ini kandungan daripada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat ini terdapat isyarah, para sahabat. Ada isyarah yang penting untuk kita ketahui bersama. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kalimah la ilaha illallah. Jadi Allah mendahulukan penyebutan kalimat tauhid dalam ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah menyebutkan tauhid, baru menyebutkan wastaghfir, tentang istighfar. Dan istighfar ini merupakan jenis dari apa? Jenis dari zikir. Dan zikir ini merupakan furu', cabang dari ilmu agama. Maka dengan ini bisa disimpulkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan tentang tauhid dan mengakhirkan penyebutan tentang istighfar yang merupakan furu', menunjukkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama untuk kita pelajari dan kita ketahui. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi sudah kita dapatkan jawabannya bahwa apa sih ilmu yang paling utama untuk kita pelajari, ya. Jawabannya adalah ilmu akidah, yang di dalamnya termasuk adalah tentang ilmu tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, telah mengakui bahwa beliau telah menekuni ilmu akidah, ya, khususnya tentang tauhid ini. Ya, ilmu tauhid yang di situ isinya adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahi inni la'alamukum billah wa ashaddukum lahu khasyatan." Rawahul Bukhari. Dalam riwayat ini Rasulullah menyatakan, "Wallahi, ya demi Allah, inni la'alamukum billah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu, ya, yang paling tahu, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddukum lahu khasyah, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keutamaan ilmu akidah. Jika tadi dalam ayat Al-Qur'an sudah diisyarahkan oleh Allah, kemudian disusul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam pernyataannya dalam sebuah riwayat hadis, bahwa beliau yang paling mendalami, yang paling mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja tentang tauhid ini, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah untuk menjadi dalil bahwa ilmu tauhid, ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama untuk kita pelajari. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh untuk belajar ilmu-ilmu lainnya. Tidak seperti itu. Ya, akan tetapi dalam belajar ilmu agama ada tahapan-tahapan dan cara-cara yang sudah dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, mulai dari ulama salaf hingga ulama khalaf dan para kiai-kiai kita sampai saat ini. Sehingga kalau kita mengikuti jalan mereka dalam belajar, anjuran mereka dalam belajar, insya Allah hasilnya akan maksimal dan juga akan baik. Ya, karena sebagian orang kebingungan bagaimana cara kita belajar, dimulai dari mana gitu kan ya. Sebagian orang seperti itu. Sebagian orang bingung, saya mau belajar ilmu tasawuf dulu ataukah ilmu fikih, ataukah saya harus belajar sorof atau bahasa Arab, ataukah saya belajar apa lagi gitu. Ya, kalau tentang ilmu agama, maka cukuplah dengan apa yang saya sampaikan tadi, sudah kita simpulkan bahwa ilmu yang paling utama untuk didahulukan, dipelajari, ya, dan didalami adalah ilmu akidah, dan kemudian juga diantaranya adalah ilmu ahkam, ya, hukum-hukum ibadah yang setiap harinya kita lakukan gitu. Lantas juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyul amali afdal, ya, amal apa yang paling utama? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqal, imanun billahi wa rasulih, yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tadi juga sudah saya sampaikan di awal bahwa di antara yang wajib untuk pertama kali kita pelajari adalah tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menerima amal soleh apapun dari seorang hamba, ya, jika tidak memiliki keimanan sama sekali. Jadi, ya, kalau nggak ada iman sama sekali dalam hati seseorang, meskipun dia itu rajin ibadah, meskipun ibadahnya itu sampai jidatnya hitam, meskipun jenggotnya panjang, meskipun dia itu sedekah emas sebesar gunung katakanlah, misalkan, meskipun itu nggak mungkin ya, misalkan saja, maka Allah tidak akan pernah menerima amal soleh tadi itu jika seseorang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Ya, kita semuanya mungkin sudah sering kali dengar ayat ini, yang maknanya barang siapa yang beramal soleh, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha, baik dari orang laki-laki maupun jenis perempuan, wa huwa mu'min, dan dia merupakan orang yang beriman. Artinya saat beramal soleh itu dia memiliki keimanan, bukan orang yang kafir, bukan orang yang murtad, dia orang yang iman, memiliki iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika yadkhulunal jannah, kata Allah, maka mereka
akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan pernah dizalimi atau disakiti sedikit pun. Artinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ya membuktikan akan keutamaan ilmu akidah, ya, keutamaan ilmu akidah. Maka sahabat-sahabatku sekalian yang saya muliakan, ya, nanti kalau membahas tentang akidah, insya Allah di pertemuan berikutnya secara khusus, secara perinci akan saya bahas mulai dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang apa namanya? Tanzih, ya, mensucikan Allah, kemudian beberapa pembahasan kaitannya tentang akidah, insya Allah di pertemuan secara khusus akan saya bahas insya Allah taala. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa bertemu kembali dalam kajian virtual seperti saat ini. Saya lanjutkan. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, ya, saya bacakan, rawahu Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Beliau Sayyidah Aisyah, kalau kita nyebutnya Sayyidah, ya, bukan Siti tapi Sayyidah. Ya, lebih tepatnya Sayyidah, karena kebanyakan dari kalangan kita biasanya Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Lebih enakan kalau didengar Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Hawa, gitu penyebutannya. Beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah. Ada seorang yang namanya Ibnu Jud'an, Abdullah Ibnu Jud'an. Dia hidup di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah artinya belum mengenal Islam, juga belum mengenal iman. Artinya tidak beriman kepada Allah, ya, apalagi dengan Rasulullah, gitu. Nah, namun kata Sayyidah Aisyah, ya silaturahim, ya, bahwa Ibnu Jud'an ini meskipun di jahiliyah, dia tuh senantiasa menyambung sanak saudaranya, senantiasa bersilaturahim, wa yut'imul miskina, dan juga memberi makan orang-orang miskin. Hal dzaka nafi'uhu, apakah itu semua yang telah dilakukan oleh Ibnu Jud'an ini bisa memberikan manfaat bagi dia, wahai Rasulullah? Ini yang ditanyakan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, la yanfa'uhu, qala la yanfa'uhu, bahwa apa yang dilakukan Ibnu Jud'an tidaklah bermanfaat bagi dia. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, amal soleh tidak akan diterima jika seorang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jud'an hidup di jahiliyah, meskipun beramal baik, beramal soleh, seperti kayak tadi silaturahim, kemudian memberi makan orang miskin, kata Rasulullah tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya, gitu. Innahu lam yakul yauman rabbi firli khati'ati yaumaddin. Kata Rasulullah, dia Ibnu Jud'an tidak pernah satu hari mengatakan rabbi firli khati'ati yaumaddin, ya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah, Ibnu Jud'an ini nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Artinya dia tidak beriman. Ya, tidak beriman, namun melakukan amal soleh, dinyatakan oleh Rasulullah tidak ada manfaatnya bagi Ibnu Jud'an. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataannya ini, ya, sudah menegaskan ketika seorang itu tidak punya iman, tidak akan diterima amal solehnya. Ya, jadi Ibnu Jud'an ini diriwayatkan bahwa dia nih sampai pernah diusir oleh bapaknya. Ya, diusir oleh bapaknya karena seringkali melakukan kerusuhan, melakukan kerusakan, tindak kriminal di Makkah saat itu. Bahkan ayahnya mengatakan, lasta bini, kamu nih bukanlah anakku. Itu pernyataan orang tuanya, ya. Maka suatu hari, suatu ketika setelah dikatakan dan diusir oleh orang tuanya, dia sempat putus asa untuk hidup. Ya, putus asa untuk hidup, kemudian pergi ke suatu gunung. Ya, di gunung di situ dia menemukan suatu lubang. Menemukan ada sebuah lubang di mana di lubang tersebut, ya, dia itu penasaran isinya apa, ya. Ya. Kemudian dia menyatakan karena dia itu tadi sudah putus asa ingin hidup, berharap yang dalam lubang ini adalah seekor ular.
ya berada dalam lubang ini seekor orang yang nantinya akan bisa membunuhnya karena dia sudah putus asa, si siapa? Abdullah ibnu Jud'an ini. Kemudian ternyata fawajada thu'banan 'ainahu talma'ani fadhannahu thu'banan haqiqiyan. Dia menemukan ya ular, tapi apa? Matanya itu menyala. Dikira ini benar-benar ular, ya, benar-benar ular yang nyata gitu. Ternyata apa? Faqtaraba fawajadahu thu'banan min zahab. Ternyata yang dia kira ular beneran, ya, yang dia temukan justru malah apa? Ular yang terbuat dari emas. Ya, illa ainahu min zahabin illa ainahu min lu'lu'. Ya, jadi ular ini ya bukan ular yang sebenarnya, tapi emas berbentuk ular dan matanya ya berupa apa? Berupa permata. Fatama'a fil haya. Akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi dia itu untuk putus asa, ya nggak jadi bunuh diri. Justru malah dia ingin hidup setelah itu. Nah ini Ibnu Jud'an. Dari kisah Ibnu Jud'an tadi, kita sudah bisa mengetahui bahwa amal soleh tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya iman, tanpa adanya iman. Bahkan Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pun menyatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud, bahwa ibadah seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasihhul ibadatu, sampai kapan? Illa ba'da ma'rifatil ma'bud, sampai ia mengenal Allah, zat yang berhak disembah. Oleh karena itu, supaya kita ya semakin berhati-hati dalam beribadah dan supaya nanti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat iman kita dan semakin tahu caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seyogyanya senantiasa belajar ilmu agama, terutama ilmu yang paling utama ini yaitu tentang akidah, tentang mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada orang bertanya, boleh para jamaah bertanya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengenal sesama manusia bisa dengan saling tanya. Ya, oh itu namanya si A, oh itu namanya si B, ya kan? Kemudian alamatmu di mana? Tanya namanya, kan gitu. Ya, dengan berkenalan. Tapi kalau kita mengenal Allah, mengetahui Allah tidak dengan cara membayangkannya, ya tidak dengan cara memikirkan bagaimana, di mana, seperti apa. Itu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita mengenal sesama manusia, ya. Maka bagaimana cara mengenal Allah? Cukup dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, sifat yang jaiz baginya, sifat yang mustahil baginya. Dengan itu, semakin kita dalami tentang ilmu ini, maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita kemudian membayang-bayangkan bagaimana Allah, nggak boleh. Nggak boleh menanyakan di mana Allah, tentu saja tidak boleh. Nggak boleh kita membayangkan bentuknya seberapa besarnya, kemudian warnanya seperti apa, ukurannya berapa, itu nggak boleh. Itu semuanya yang kita pikirkan. Jika ada orang yang berpikir seperti itu, tentu saja yang dia pikirkan sudah pasti makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan misalkan kita nggak pernah ke Monas. Kita hanya lihat di TV, oh Monas seperti itu. Kalau kita bayangkan belum pernah ke sana misalkan, sudah pasti dalam bayangannya ya apa namanya bentuknya seperti yang kita tahu. Ya, atasnya ada emasnya, kemudian lancip, kemudian panjang ke atas, kan gitu. Kalau kita bayangkan makamnya Syekh Abdullah di Lebanon misalkan, yang belum pernah ke sana misalkan, tapi dalam foto-foto sudah sering kali lihat, pasti yang dibayangkan ya sesuatu yang bentuknya seperti itu, berupa makam, kemudian suasananya seperti apa, kan gitu. Itu semuanya karena makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tidaklah serupa dengan makhluknya, tidak akan serupa dengan makhluknya sama sekali dari satu bentuk, dari satu sisi ataupun sisi-sisi yang lainnya, dari satu apa namanya arah ataupun arah-arah lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Itu cara kita mengenal Allah. Jadi dalam dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya,
berpikirlah kalian tentang makhluknya Allah, berangan-angan, menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan besarnya kuasa Allah ini. Kok bisa Allah menciptakan langit sebesar ini tanpa jatuh, menjatuhi kita padahal nggak ada atapnya misalkan, padahal nggak ada tiangnya. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang luar biasa sempurna seperti ini, ada mata, ada mulut, ada telinga. Ya, dan semuanya kalau kita angan-angan, kita pikirkan, maka akan semakin menambah keimanan kita akan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk terbesar yaitu Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala yang merupakan atap dari surga. Jadi surga itu punya atap, kayak rumah kita punya atap. Atapnya itu apa? Yaitu arsy, yang merupakan makhluk yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu pun dinyatakan oleh Sayyidina Ali bahwa innallaha khalaqal arsy. Allah menciptakan arsy itu izharun liqudratih, untuk menunjukkan kebesaran kuasanya, walam yattakhidhu makanan lidzati, dan tidak untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Itu pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Maka sudah tentu jelas bahwa dengan pernyataan-pernyataan yang sudah saya sampaikan ya tentang beberapa dalil Al-Qur'an, kemudian tentang hadis Rasulullah SAW, tentang pernyataan Sayyidah Aisyah yang ditanyakan kepada Rasulullah seputar Ibnu Jud'an tadi, menunjukkan ilmu akidah, ilmu yang sangat utama, sangat penting untuk kita pelajari, kita utamakan. Nah, dan juga tentang mengenal Allah tadi sudah kita ketahui, tidak dengan cara membayangkannya, tidak dengan cara berangan-angan bagaimana, di mana, dan seperti apa. Itu pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Nggak boleh bertanya di mana Allah, nggak boleh bertanya bagaimana dan berapa. Itu nggak boleh. Jika tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzi ayyanal aina, kata Sayyidina Ali, la yuqalu lahu aina. Ya, zat yang menciptakan tempat tidak boleh ditanyakan di mana tempatnya. Wa innalladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaif. Dan zat yang menciptakan kaif, yaitu sifat makhluk, la yuqalu lahu kaif, bagaimana. Itu pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sudah, ini tentang tema kita, yaitu ilmu yang paling utama dipelajari. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghasilkan ilmu ini? Itu ya. Kalau kita sudah mengetahui ilmu yang paling utama, dan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya secara perinci, ya secara terperinci akan saya bahas satu persatu tentang kandungan dari makna tauhid, ya tentang ilmu akidah yang kaitannya dengan tauhid, tanzih dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya jelaskan secara perinci. Lantas bagaimana cara menghasilkannya ini? Ya ini sekarang kita bahas. Seringkali ya, apalagi di saat seperti ini semakin maju ya teknologi yang kita digunakan oleh manusia ya, semakin hari semakin canggih, bisa orang itu bertatap muka melalui virtual seperti ini tanpa harus bertemu langsung secara fisik kan gitu. Ini menunjukkan semakin majunya teknologi kita. Namun ya ironisnya banyak sekali orang-orang yang kemudian dengan semakin majunya teknologi yang ada, dia justru malah salah dalam melangkah untuk belajar. Ambil langkah belajar, khususnya ilmu agama, dia salah menggunakan caranya. Jadi kebanyakan dari mereka ya itu suka menggunakan Google ya, yang kemudian dari Google itu dia browsing, ingin belajar dari situ ya, dari Syekh Google tadi yang nggak punya sanad ya kan, nggak pernah talaki juga, yang ternyata isinya ya mungkin ada ya yang baik-baik, ada yang terpercaya, tapi nggak kalah banyak ya yang ternyata di situ disisipi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oleh karena itu perlu untuk kita ketahui bagaimana cara menghasilkan ilmu agama dengan benar. Jawabannya bahwa ilmu agama itu ya harus diambil dari
orang yang thiqah, yang terpercaya, kemudian dia juga memiliki sanad keilmuan yang dia pelajari dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya sebelumnya, hingga para tabi'in, kemudian para sahabat, hingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti daripada sanad. Jadi orang kalau belajar ilmu agama harus kepada orang yang memiliki sanad keilmuan bahwa dia telah belajar pada gurunya, bukan dia baca-baca sendiri dari kitab atau dari buku tanpa digurukan. Sebab apa? Sebab nanti ya akibatnya kalau dia itu belajar melalui Google atau browsing atau dia itu baca-baca buku di perpustakaan tentang ilmu agama misalkan, kalau tentang ilmu umum masih agak aman ya. Kalau ilmu agama kemudian dia itu mengambil ya semua yang ada di buku itu dengan mentah gitu saja, nggak perlu menyaringnya, nggak tahu mana yang benar atau yang salah, akhirnya semuanya ditelan olehnya. Kemudian dia disampaikan kepada orang lain sehingga yang lainnya pun ikut salah. Ya, sebab apa? Sebab dia belajarnya tanpa digurukan. Maka cara belajar tidak seperti itu. Cara belajar ilmu agama tidak seperti itu. Ya, maka dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, salah seorang pembesar muhaddits ahli hadis menyatakan la yu'khadzul ilmu illa min afwahil ulama, bahwa ilmu agama tidaklah diambil, ya tidak bisa, tidak boleh diambil kecuali dari lisan para ulama. Artinya para ulama yang fiqh, para ulama yang amanah dalam menyampaikan ilmunya, para ulama yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita belajar dengan cara seperti ini, melalui guru-guru kita, kiai-kiai kita yang tentu saja mereka pun memiliki sanad keilmuan, maka kita dikatakan telah benar-benar belajar ilmu agama dengan cara yang betul. Ya, kita pun akhirnya memiliki sanad keilmuan seperti itu. Kalau kita sudah memiliki sanad keilmuan karena kita belajar dengan cara digurukan, kita bisa menyampaikan apa yang kita pelajari tadi pada orang lain. Dengan ini, maka ilmu agama semakin hidup. Ya, dengan hidupnya ilmu agama, maka agama Islam akan semakin hidup, semakin jaya. Tapi sebaliknya, kalau ilmu agamanya redup, semakin berkurang orang yang belajar ilmu agama atau belajar tapi dengan cara yang salah, maka ya semakin hari maka akan semakin mengalami kemunduran. Semakin banyak kerusakan yang akan terjadi jika cara belajar tidak benar. Dikatakan ya oleh Ibnu Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini ya merupakan bagian dari agama. Ya, ilmu ini dari ilmu agama yang merupakan bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kalian. Ini sebagai pengingat kita agar supaya senantiasa untuk belajar dengan cara yang benar, yaitu dengan metode talaki dari guru-guru kita. Maka ini sangat luar biasa. Ya, nama kajian kita kajian bersanad pilihan. Ini merupakan salah satu upaya dari forum kajian ini untuk menjadikan suatu majelis kajian ini menjadi kajian yang benar-benar bersanad dan juga dengan cara talaki kepada guru, yang kemudian guru dari gurunya dan seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hati yang kuat dan istiqomah untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya atau pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu agama. Kalau kita masih berkesempatan untuk bisa ikut kajian-kajian ilmu agama seperti ini, maka insya Allah kita termasuk ya di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquh." Sesungguhnya ilmu agama itu
dapat dihasilkan, dapat diperoleh ya dengan cara belajar, dan juga al-fiqhu, pemahaman tentang fikih ya, atau pemahaman itu bisa dihasilkan ya dengan cara tafaqquh, ya dengan cara mendalaminya, dengan memahaminya dengan benar, ya maka semua yang kita inginkan, semua yang kita inginkan untuk kita pahami dan kita ketahui akan hasil. Tidak mungkin orang itu tanpa belajar kemudian tiba-tiba jadi orang alim, nggak ada ceritanya. Nggak bisa kita mengandalkan, saya kan itu turunan kiai, sudah pasti nanti saya akan jadi ulama juga, jadi kiai juga. Oh, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Tidak bisa, sekalipun dia anak seorang kiai besar, kalau dia tidak belajar, maka mana mungkin dia bisa menjadi orang alim. Itu ya, mana mungkin dia bisa menjadi orang alim. Oleh karena itu, ya tentu saja harus bagi kita, kalau kita ingin mengetahui, ya, ingin punya banyak bekal tentang hukum-hukum ilmu agama, tentang hukum-hukum ibadah kita, harus kita belajar dengan cara yang benar. Itu dengan cara talaki, bukan dengan cara membaca buku dengan sendirinya. Sebab yang di dalam buku tidak menutup kemungkinan ada sisipan-sisipan. Kalaupun misalkan dari ulama yang fiqh, misalkan dari Imam Al-Ghazali, kitab karangan beliau misalkan, tidak menutup kemungkinan akan disusupi oleh orang-orang yang bertanggung jawab, dan itu sudah banyak, apalagi di Google, ya kan, apalagi di Google itu sudah banyak. Maka orang yang nggak tahu kan melihatnya, oh ini karangan Imam Ghazali sudah pasti benar kan gitu, kalau dia tidak menyadari bahwa sudah banyak susupan-susupan yang bisa membahayakan bagi pembacanya. Nah, pentingnya untuk talaki seperti ini, kalau ada salah nanti dibetulkan, ya kan, nanti dikasih tahu bahwa itu salah gitu. Atau misalkan bukan karena sisipan, tapi karena salah cetak misalkan. Kan biasanya percetakan ya, nyetak segitu banyaknya kitab-kitab, buku-buku. Kemudian tidak menutup kemungkinan namanya mesin ya, terjadi kesalahan cetak misalkan. Maka ketika salah cetak, yang nggak talaki tiba-tiba baca-baca sendiri, nggak menutup kemungkinan kalau ada kata-kata yang tadinya dibilang tidak diperbolehkan karena hilang tidaknya jadi boleh kan gitu, karena salah cetak. Maka itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini pentingnya untuk talaki. Kemudian andai saja kita dengar dari seorang alim, orang yang ditokohkan, yang dianggap sebagai orang alim, ya kita dengar darinya suatu ucapan yang ternyata mukhalifun lisyar'i, menyalahi hukum syariat. Misalkan kita suatu hari ketemu orang ini ustadz atau kiai, yang dia itu ya biasanya ditokohkan, dianggap berilmu, kemudian ternyata ada kesalahan dalam menyampaikan hal itu, bisa-bisa saja terjadi, ya kan? Maka apa tindakan kita bagi orang yang mendengarnya? Seyogyanya dia menegurnya dengan cara yang baik, mengingatkan bahwa, oh Ustadz, tadi yang jenengan sampaikan seperti ini betul nggak? Ya, oh bisa jadi karena sabqul lisan misalkan. Ya, maka ditegur dengan baik. Anda sudah dikasih tahu, sudah diingatkan tentang apa yang dia sampaikan, ternyata dia menyatakan bahwa yang dia sampaikan itu nggak salah, dia benar. Padahal jelas-jelas menyalahi syariat. Ya, maka ya bagi kita ya wajib untuk senantiasa mengingatkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Kita ingatkan dengan cara yang lembut juga, dengan cara yang baik juga. Ya, karena ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita lakukan, ya. Karena identitas dari umat Nabi Muhammad SAW adalah gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pujian bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat ini tentang pujian bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik karena mereka gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam amar ma'ruf nahi mungkar perlu adanya cara yang sekira dengan cara tadi itu tidak menjadikan yang kita ingkari semakin parah, semakin besar. Nggak boleh. Kalau kita lihat kemungkaran, nggak boleh dengan cara yang sekira kalau kita gunakan cara tersebut, kemungkaran akan semakin besar. Itu nggak boleh. Maka ada aturan-aturan tertentu dalam amar ma'ruf nahi mungkar sekira yang tadinya rusak bisa diperbaiki. Ini tentu saja menjadi cara yang bijak, yang penuh dengan hikmah.
ya, penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan yang mudah diterima oleh orang yang kita ingatkan. Cara-cara ini yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, kita harus ikuti, kita tiru, ya. Kalau memang terjadi hal seperti itu, caranya seperti yang tadi saya sebutkan. Kita tahu, ya. Ini penting, ya, untuk kita berusaha amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah pun memberitahu bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ya dirubah kemungkaran tadi itu dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Nggak bisa dengan tangan, misalkan ada orang mabuk-mabukan, nggak bisa kita ambil mirasnya langsung dengan tangan kita. Fa bilisanihi, ya dengan lisan dinasihati, dikasih tahu bahwa itu salah. Fa illam yastati' masih saja nggak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi. Ya, maka dengan hati kita harus ingkar, nggak boleh kita rela. Fabiqalbihi, hatinya ingkar. Ya, tapi kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman. Dan ini yang terakhir ini, ingkar dengan hati merupakan bagian dari iman yang paling lemah, dalam arti ay aqallu ma yalzamul insanu 'indal ajzi. Artinya, ya, cara yang terakhir yang mampu dilakukan seorang ketika dia lemah untuk melakukan cara-cara yang sebelumnya. Nggak mampu dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, ya dengan hati. Nggak boleh nggak ingkar sama sekali. Harus ada ingkarnya, meskipun hanya dalam hati. Demikian mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, ya, saya simpulkan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu akidah dan juga tentang hukum-hukum ibadah yang wajib kita lakukan sehari-hari. Adapun caranya yaitu dengan cara talaki dari orang yang alim, yang fiqh, yang amanah dalam menyampaikan ilmunya dan bersanad sehingga kita pun punya ilmu yang bersanad bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-isnadu minad din, karena sanad rantai keilmuan merupakan bagian dari agama. Laulal isnadu laqala ma syaa ma syaa. Andai tanpa sanad keilmuan, orang akan berbicara, ya, khususnya dalam ilmu akidah dalam tanda kutip, ya, akan menyampaikan sesuka dia. Ya, sesuka dia dalam arti nggak beraturan, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Ros. Kak Ros ini Malaysia. Terima kasih Mas Ageng, sama-sama hatur nuhun pisan. Farel. Saya kembalikan ke moderator. Ini gimana acaranya selanjutnya? Sudah bisa ditutup ini, Kiai? Untuk pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab, ya. Ini di chatnya kan, di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah terjawab dari apa materi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana cara belajar ilmu agama yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh para ulama-ulama kita. Caranya, cara belajar dengan benarnya. Itu ya, tadi sudah tersampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau terbesit dalam otak, gimana seandainya kalau dalam otak dia, ya, ini ada orang yang seperti itu, gimana seandainya kalau nggak ada Allah, pasti sudah tidak ada apa-apa, tidak ada alam semesta, kehidupan, dan sangat-sangat sekali ngeri bergetar dalam jiwa. Apakah itu was-was syaitan? Mohon pendapatnya Ustaz, karena sering terbesit dalam benak apakah was-was syaitan. Ya, kalau ada, entah ini yang bertanya sendiri atau orang lain yang mengalami, ya, terbesit dalam hatinya, bagaimana seandainya alam semesta ini nggak memiliki Tuhan, ya. Itu kan bagian dari, kalau kita bicara dalil
tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahwa para ulama usul, para ulama tauhid, para ulama akidah menyebutkan tentang akidah itu dikuatkan dengan argumen-argumen, dalil-dalil baik yang akli maupun yang nakli. Kalau yang nakli ya sudah dilengkapi dari Al-Quran, dari hadis. Kalau yang akli tentang hukum akal, misalkan tentang adanya Allah, ya tentang adanya Allah itu diberikan dalil aklinya seperti ini. Adanya tulisan sudah pasti karena ada yang menulis. Adanya bangunan sudah pasti karena ada yang membangun. Gak mungkin bangun tidur tiba-tiba rumahnya udah ada jadi besar gitu, gak mungkin. Lebih-lebih jika tadi tulisan dan bangunan saja sudah pasti ada yang nulis dan ada yang bangun. Lebih-lebih alam semesta yang begitu besarnya, begitu luar biasanya, nggak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakannya. Maka sudah pasti yang menciptakan adalah zat yang tidak serupa dengan yang diciptakan. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dalil akli. Nah, kalau kita meyakini hal itu, ini bagian dari dalil akli. Tapi kalau misalkan sehari-hari setelah kita belajar tauhid, ya belajar akidah, kok misalkan dalam hatiku sering kali was-was. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa setan sangat nggak suka dengan orang yang belajar akidah. Tapi jangan takut, ya jangan kemudian gara-gara setan nggak suka dengan yang belajar akidah, kita nggak mau belajar akidah, jangan. Ya, nggak suka dalam artinya nggak pengen orang itu ada pada jalannya yang lurus gitu, nggak pengen setannya. Tapi sebetulnya semakin kita kuat akidahnya, mereka semakin menjauh sebetulnya. Semakin kuat akidahnya, kuat tauhidnya, setan semakin menjauh. Andai saja, ya biasanya kayak gini. Orang kalau belajar akidah kadang kan di kelas misalkan bahas tauhid yang sedikit berat biasanya kan untuk dipahami, itu suka ngantuk biasanya. Kalau duduknya di pojokan apalagi gampang ngantuk kalau belajarnya akidah. Ya. Nah, setelah belajar akidah sehari-harinya kok ternyata was-was, ya seringkali terbesit dalam hati hal-hal yang dia sendiri pun nggak ingin untuk terbesit dalam hatinya, tapi terganggu, ya yang sumbernya dari was-wasnya tadi itu. Ketahuilah bahwa was-was itu kalau kita ya perangi, selagi kita sudah tahu yang benar, kemudian kita yakini yang benar tadi, meskipun tetap saja terbesit, itu semuanya bukan karena diri kita toh, itu sesuatu yang tidak mampu untuk kita bendung karena tiba-tiba datang. Kayak misalkan sampean yang bertanya, ya nggak ingin suka seseorang tapi tiba-tiba suka, ya kan mau gimana lagi yang sama sendiri nggak niat seperti itu tapi terbesit dalam hati akhirnya suka. Nah, sesuatu yang datang tiba-tiba ini kita nggak mampu untuk membendungnya. Tapi selagi kita sudah mengetahui yang benar tentang akidahnya, kita yakini, kita pegang erat meskipun tetap terbesit nggak apa-apa. Justru malah dengan memeranginya, memerangi kewaswasan ini, kita dapat pahala. Paham ya? Dengan memerangi was-was yang ada dalam benak kita, itu kita memperoleh pahala dari cara kita, upaya kita untuk memeranginya. Karena itu sesuatu yang tak dapat kita bendung gitu loh. Paham ya? Semoga bermanfaat dan menjadi jawaban bagi pertanyaan barusan. Ya. Sudah boleh kami tutup, Ustaz? Oh boleh. Udah. Terima kasih banyak untuk malam ini, Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin wa fiikum. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wa fiikum. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.